Baik, kemudian saya akan ke Pak Taufik. Pak Taufik, ketika dalam ilmu ekonomi, ketika kondisi resesi terus-menerus terjadi, yang akan terjadi kemudian adalah yang namanya depresi atau Great Depression. Dan mungkin bisa disampaikan sebetulnya pandemi ini apakah berdampak sangat parah terhadap kondisi ekonomi di Indonesia atau gambarannya seperti apa ke depannya? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa resesi yang sekarang terjadi yang berkepanjangan dan kita bisa melihatnya semakin parah itu akan berpotensi menimbulkan depresi ekonomi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi menurut saya tadi kita perlu menumbuhkan narasi-narasi yang positif dan juga optimis untuk masa sulit ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa pandemi COVID ini memang tidak mudah diatasi dan ini bukan hanya satu event tentang masalah kesehatan saja, tetapi ini rangkaian kejadian yang kemudian menimbulkan efek buruk yang berantai sampai kepada kondisi ekonomi. Sehingga kita memang perlu mewaspadai bahwa beberapa tandanya itu sudah mengarah ke sana. Jadi misalnya banyaknya PHK, kemudian menurunnya aktivitas ekonomi, kemudian banyak bisnis yang bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi kita masih ada kesempatan nih, kita masih punya waktu untuk mencegah terjadinya Great Depression tadi. Ya, asal semua elemen masyarakat, ya tidak hanya pemerintah, tetapi dan juga masyarakat itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jadi misalnya mulai sekarang kita perlu untuk membangun semangat optimis, ya bahwa kita masih punya kesempatan, kita masih punya banyak hal untuk bisa bangkit dari krisis ini. Gitu. Gitu, Mbak. Pak Taufik, mungkin tidak hanya perseorangan Pak, kita berbicara soal UMKM, karena kan tadi dikatakan Bu Mimin juga kita harus mendapatkan income tambahan seperti itu, dan arahnya mungkin kita bisa membuat UMKM kecil-kecilan seperti itu. Mungkin tips bagaimana sih tetap bertahan di tengah resesi dan untuk pelaku UMKM yang mungkin baru akan merintis seperti itu? Ya, mungkin mulai dari tadi rasa optimis tadi ya, itu pertama penting dari individunya dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke bisnis. Artinya apa? Optimis ini sebenarnya nanti membangun imunitas tubuh kita ya, bahwa kalau kita punya imun yang baik, tubuh kita sehat, kita nanti akan bisa melihat bahwa kita masih punya opportunity atau kesempatan ya. Kita mungkin bisa melihat di banyak media ya, contoh-contoh yang mungkin bisa kita teladani. Jadi misalnya apa? Kita bisa melihat ada seorang pilot ya, kita tahu beliau terdampak cukup hebat karena kita tahu industrinya itu sangat bergantung pada pariwisata misalnya, transportasi ya, sehingga apa dampaknya cukup hebat. Beliau harus berhenti untuk sementara. Nah, kita bisa melihat bahwa beliau ini tidak menyerah gitu ya. Beliau mencoba untuk bertahan dengan kemudian meng-create sesuatu ya, berjualan mie, kemudian bahkan mungkin kalau kita lihat dengan memanfaatkan teknologi, beliau sampai saat ini mungkin punya lebih dari 3 outlet. Nah ini saya kira sebuah contoh-contoh yang mungkin bisa kita teladani bahwa masih ada kesempatan. Kita bisa gunakan teknologi, bahwa kita di rumah itu masih bisa marketing ya, tanpa harus ketemu konsumen, kita masih bisa marketing produk kita ya. Ataupun kita bisa melihat misalnya contoh ada sebuah perkampungan di Bali, ya kita tahu Bali itu menggantungkan pemasukannya itu dari sektor pariwisata, yang saat ini industri pariwisata terdampak cukup hebat. Ya, yang menarik dari desa ini adalah mereka itu saling bergotong royong, kemudian bekerja sama, mereka menanam sendiri produk-produk kebutuhan pokoknya, kemudian mungkin meng-create sendiri, mengolah sendiri, kemudian saling bertransaksi di satu kampung begitu ya, sehingga di satu kampung itu roda perekonomiannya berjalan. Nah ini saya kira sebuah contoh yang sangat baik supaya apa? Supaya kita dengan resource yang ada itu kita bisa bertahan. Ya. Saya kira hal seperti ini perlu untuk terus kita sebarkan, bahwa ini kita harus optimis dan kita perlu mengaplikasikan hal ini ke satuan-satuan terkecil di lingkungan tempat kita tinggal. Begitu, Mbak Dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.